Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Raisa Aulia Zahra dengan NIM 24106 11220099. Perkenalkan, nama saya Maulida Putri Farasanti dengan NIM 24106 111 213. Perkenalkan, nama saya Sefalina Tania Semiri dengan NIM 24106 11220043. Perkenalkan, nama saya Syifa Selviana dengan NIM 2410111220047. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Indah dengan NIM 24106 Di sini kami ingin mempresentasikan materi kami tentang pembuatan sirup gula cair. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan gula cair. Gula cair juga dikenal sebagai sirup glukosa yang dihasilkan melalui proses hidrolisis pati yang menghasilkan cairan jernih maupun kental. Dibandingkan dengan gula pasir, gula cair menawarkan beberapa keunggulan signifikan yang menjadi pilihan populer di industri makanan dan minuman. Salah satunya adalah kemudahan dalam pengolahan lebih lanjut karena tidak memerlukan proses pelarutan yang memakan waktu seperti pada penggunaan gula pasir yang berbentuk padat. Selain itu, gula cair berkontribusi pada perbaikan tekstur produk pangan, contohnya dalam produksi es krim, yang mana penambahan glukosa membantu menciptakan tekstur yang lebih halus sekaligus menurunkan titik beku. Dalam industri kue dapat kita lihat penggunaan gula cair membantu mengurangi resiko keretakan pada produk akhir. Lebih lanjutnya, produksi sirup glukosa dari bahan baku lokal seperti ubi jalar putih melalui proses hidrolisis enzimatis seperti yang diteliti menggunakan enzim amilase dan glukoamilase menawarkan alternatif yang menjanjikan untuk mengurangi ketergantungan pada impor gula sebagaimana kebutuhan gula di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Ubi jalar Ipomomea batatas merupakan salah satu komoditas pertanian yang memiliki prospek untuk dikembangkan di lahan yang kurang subur dan sebagai bahan olahan ataupun bahan baku industri, terutama dalam produksi gula cair. Secara historis, tanaman ubi jalar berasal dari Amerika Tengah tropis, meskipun terdapat pendapat alternatif yang menyatakan asalnya dari Polinesia. Komposisi ubi jalar sangat bervariasi, tergantung pada varietas, tingkat kematangan, serta lama penyimpanan, yang mana lama penyimpanan menjadi variabel penting dalam menjaga kualitas karena komposisi karbohidratnya dapat berubah seiring waktu, termasuk monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Secara kuantitatif, ubi jalar mengandung sekitar 16-40% bahan kering, di mana 70-90% dari bahan kering tersebut adalah karbohidrat yang terdiri dari pati, gula, selulosa, hemiselulosa, dan pektin, sehingga berpotensi sebagai sumber pati untuk dihidrolisis menjadi glukosa cair. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode hidrolisa. Terdapat dua metode utama dalam proses hidrolisis pati, yaitu hidrolisis asam dan hidrolisis enzim. Hidrolisis asam menggunakan asam sebagai katalis, umumnya asam kuat seperti HCl, dan memerlukan suhu tinggi antara 114 hingga 160 derajat Celcius. Metode ini menghasilkan konversi glukosa yang lebih rendah dibandingkan dengan hidrolisis enzim, serta membutuhkan peralatan tahan korosi yang mahal karena penggunaan asam kuat. Sebaliknya, hidrolisis enzim memanfaatkan enzim sebagai katalis, terutama amilase dan glukosa amilase, yang bekerja pada tahap likuifikasi dan sakarifikasi secara berurutan. Hidrolisis enzim menawarkan beberapa keuntungan dibandingkan hidrolisis asam, termasuk konfirmasi yang lebih tinggi, penggunaan suhu yang lebih rendah, dan tidak memerlukan peralatan khusus tahan korosi. Sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian tentang buatan gula cair dari pati ubi jalar putih. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan langkah-langkah dari pembuatan gula sirup. Jadi di dalam pembuatan gula sirup cair ini ada alat dan bahannya, yaitu ada hot plate, terus magnesimeter, ada kertas saring, ada aluminium foil, ada timbangan, ada air lemenyer, ada gelas ukur, ada gelas beker, ada tabung reaksi, labu ukur, ada corong, ada pipet, ada pH meter, ada spatula,
terus ada termometer dan taktometer, ATC, ada ubi jalar putih yang kita gunakan sebagai pembuatan sirup gula cair, terus ada enzim amilase, terus juga terdapat enzim glukoamilase, terus ada arang aktif, NaOH, HCl, dan Aquades. Proses pembuatan. Yang pertama, kupas ubi jalar dan ambil dagingnya. Kedua, cuci hingga bersih. Ketiga, parut atau blender ubi jalar putih hingga halus, tambahkan Aquades secukupnya. Saring menggunakan kertas saring. Diamkan filtrat selama 24 jam hingga terbentuk endapan atau pati. Cuci endapan pati dengan menambahkan air, lalu diaduk, biarkan selama 1 jam. Lalu buang airnya, ulangi hingga endapan pati benar-benar bersih. Lalu keringkan pati dalam oven selama 15 menit pada suhu 80 derajat Celcius. Lalu proses likuifikasi. Yang pertama, buat suspensi pati substrat. Variasi konsentrasi substrat yang digunakan dalam penelitian ini adalah 10%, 20%, dan 30%. Yang kedua, panaskan suspensi pati hingga mencapai suhu 60 derajat Celcius sampai terbentuk gelatin. Lalu tambahkan enzim amilase sesuai variabel yang ditentukan. Dalam penelitian ini digunakan volume enzim 0,5 mili, 0,6 mili, dan 0,7 mili. Atur kondisi pada pH 5,0 dan 5,5 dan suhu 90 derajat Celcius. Jaga suhu tetap stabil sambil terus diaduk dan amati perubahan nilai Brix atau kadar glukosa setiap 20 menit. Hentikan proses likuifikasi setelah 100 menit. Lalu proses sakarifikasi. Yang pertama, turunkan sehingga 60 derajat Celcius dan atur pH 4,0 sampai 4,5. Lalu tambahkan enzim glukomalase dengan perbandingan yang sama dengan enzim amilase yang digunakan pada proses likuifikasi. Yang ketiga, hitung proses sakarifikasi setelah menambahkan enzim glukomalase. Keempat, jaga suhu tetap konstan sambil terus diaduk. Lalu amati kadar glukosanya setiap 120 menit. Hentikan proses sakarifikasi setelah 600 menit. Yang terakhir, proses pemucatan. Masukkan gula cair yang dihasilkan dari proses sebelumnya ke dalam karbon aktif atau arang. Panaskan dengan suhu 80 derajat Celcius selama 15 menit. Saring larutan untuk memisahkan karbon aktif dan komponen-komponen yang melekat pada larutan. Lakukan penguapan dengan menggunakan suhu 70 derajat Celcius hingga mencapai konsentrasi yang diinginkan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Pembuatan sirup gula cair dari ubi jalar putih melalui hidrolisis enzimatis menunjukkan potensi besar sebagai alternatif pemanis dalam industri makanan dan minuman. Proses ini menggunakan amilase dan glukosa amilase untuk mengubah pati menjadi glukosa, menghasilkan konformasi yang lebih tinggi dibandingkan hidrolisis asam. Ubi jalar dengan kandungan karbohidrat yang melimpah dapat diolah menjadi sirup gula cair berkualitas, sekaligus meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, mengurangi ketergantungan pada impor gula. Pengembangan teknologi ini mendukung keberlanjutan industri pangan lokal serta pemanfaatan sumber daya alam secara optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton. Bye-bye.